Saya kalau kalian mau tahu saya cerita lebih panjang, persoalan seriusnya seperti apa, nanti tak jelasin bang. Intinya, saya sudah dianggap mati selama 2 tahun bang. Pikir itu bang. Oke, bye bang, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alasan saya buat video ini kawan, supaya di luar sana tahu ya, supaya nggak komen-komen yang aneh-aneh bang. Nah, dan alasan saya juga meninggalkan Makassar ini, nah di sini saya mau share ke teman-teman, terutama mungkin ya yang merasa masih mengaku keluarga, khususnya ya kalau mulai keluarga dekat, keluarga jauh, supaya tahu lah bang ya, karena nggak enak di beberapa orang-orang bang yang belum tahu status seorang dirayuris alias Beni bang ya. Saya matikan dulu data aku bang. Apa nama masuk ini? Nah, sambil merokok. Saya masih di sini malam ini. Saya masih ada di Jalan Mamoa. Ini sebagai saksi bisu bang, saksi bisu selama saya ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah gini, alasan saya kenapa harus tinggalkan lagi Makassar, saya merasa sudah tidak ada celah, nggak ada tempat lagi untuk dirayuris hidup di sini, sudah tidak ada harapan bang. Nah, dan setelah saya sekian lama datang dari kota Palu, itu dengan tujuan menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut masalah privasi. Itu privasi sekali bang. Tapi sudah banyak yang tahu juga, baik itu teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya, teman-teman yang tahu seorang dirayuris. Ya, sebetulnya saya sudah tidak ada keluarga lagi bang di Sulawesi Selatan ya. Makanya saya sempatkan kemarin itu urus surat pindah, ya, urus surat pindah kembali ke Jawa Timur lagi bang, pindah kakak bang, ya. Bukan cuma pindah tempat, sudah pindah kakak, ya. Sebetulnya nggak mungkin juga panjang kali lebar bakalan saya sampaikan di sini. Intinya saya sudah tidak ada harapan lagi untuk tinggal di Makassar ya. Dira dan Rista bukan ikut sama saya bang ya, dia ikut sama mamanya bang ya. Jadi saya juga harus ikut mama aku bang gitu. Nah, dan alhamdulillah semua urusan-urusan yang sekian lama itu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Urusan itu baru kelar hari ini tahun 2023 bang. Sudah cukup lama urusan itu baru selesai. Tapi bagaimanapun, apapun yang sudah terjadi, saya rasa Tuhan memberikan pesan dari peristiwa perjalanan selama kurang lebih 5 tahun itu, dan saya paham ya, saya paham bahwa saya harus banyak belajar lagi bang, bukan cuma belajar servis mesin, tapi belajar bagaimana menjalani hidup itu jauh lebih, kita lebih bijak, kita lebih dewasa terkait bagaimana perjalanan kehidupan bang ya. Nah itu alasan saya saat ini kondisi saya dan status saya itu sudah jomblo bro. Jomblo. Jadi status saya saat ini bang itu sudah jomblo, dan saya tidak ada lagi alasan untuk harus tinggal di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ya. Itu bang, status saya sudah jelas, surat pindahnya sudah saya urus. Nah buat teman-teman di sana ya, kalau kemarin-kemarin kalian melihat status-status baik di Facebook atau status-status di WA
itu memang benar adanya seperti itu bang. Ya normal dong, manusia normal dong ketika cari lagi yang lebih baik, dengan harapan seorang Dira Yuris nggak mau jatuh di lubang yang sama. Sakit lah bang, kalian itu nggak tahu sakit lah bang. Aku punya Dira sama Rista bang. Dan saya rasa malam ini malam terakhir, bukan malam terakhir ya. Besok malam masih ada separuhnya bang ya. Untuk mungkin saya belum ada planning nantinya untuk balik ke daerah Sulawesi dan sekitarnya bang. Ya, itu belum ada planning sama sekali. Mungkin dalam waktu jangka yang sangat panjang barangkali. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mungkin ya. Yang jelas harapan saya ini terkhusus buat si Dira sama si Rista. Tentunya harapan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada yang di atas bang. Ya, karena kita ini pelaksana tugas. Maulah. Ya, jadi karena saya merasa hidup ini sebetulnya kalau kita cari namanya uang bang, itu ada masanya habis. Susu ada di tidak dia? Tidak ada. Ini ada susuku. Saya mau tambahin nggak? Oke bang. Nah, ini ada teman mau ngopi dulu bang. Nah, ini pinggir jalan ini bang. Jadi sepanjang hidup saya itu bang, sejak keluar dari kampung meninggalkan tanah kelahiran saya, itu sejak tahun 2000. Sampai setua ini, sampai sejauh ini saya hidup cuma di pinggir jalan bang. Iya benar bang, saya besar dan setua ini di pinggir jalan. Terutama di Sulawesi Selatan saya paling lama. Bukan berarti saya nggak punya keluarga, banyak keluarga. Tapi saya nggak mau merepotkan keluarga bang gitu ya. Nggak mau merepotkan keluarga. Dan saya rasa saya juga belum cerita bagaimana kronologisnya persoalan-persoalan yang menyangkut saya. Tapi saya tersiksa bang, jujur. Tidak ada pada dasarnya manusia yang punya masalah berat. Karena terkait masalah persoalan rumah tangga itu berat sekali bang. Nggak bisa saya ceritakan di sini bang, sedih saya. Sedih bang. Ya, sedih. Tapi apapun itu sudah menjadi kepastian. Dan tentunya saya merasa bahwa itu adalah ada campur tangan Tuhan di situ. Lagi pula sudah cukup saya rasa 5 tahun saya jalani semua itu dengan rasa bercampur bang. Manusia biasa, saya manusia biasa pasti dong ada rasa sakit yang bertubi-tubi bang ya. Kalau saya mau cerita ya toh nggak ada gunanya, nanti jadi bahan ketawain orang gitu bang ya. Tapi yang jelas Dira, Rista tetaplah bagian dari hidupku bang ya. Bagaimanapun itu, dan saya terima kasih banyak buat keluarga besar, mantan keluarga besar. Ya, saya juga terima kasih banyak buat mantan keluarga besar yang ada di daerah Makassar. Terima kasih banyak atas perilaku kalian. Saya tidak pandang, karena kalau kita kembali ke akal sehat kita secara normalnya, tidak ada orang mau melakukan sesuatu perbuatan keji ya. Tapi pada dasarnya manusia itu cenderung melakukan atau berkata-kata yang sifatnya membuat orang tersakiti gitu bang ya. Tapi semuanya sudah berlalu. Saya punya pantun bang. Sekarang saya punya pantun itu. Saya teringat dengan pantun-pantun almarhum bapak saya bang. Manusia sekarang itu ya perilakunya, ini pantunnya bang. Ibaratkan batu dulu batu karang. Beda dulu beda sekarang. Memang betul. Nah ada beberapa faktor tapi kita nggak perlu jelaskan itu. Itu bang, ingat ya pantun saya bang.
Itu pantun dari almarhum itu bang. Batu dulu batu karang, beda dulu beda sekarang. Ya, tapi alhamdulillah setelah ini selesai dan ibu saya memutuskan untuk saya harus memulai lagi menjalani kehidupan baru. Mudah-mudahan dengan harapan, terutama harapan ibu tercinta dan tersayang di sana, di Jawa. Mudah-mudahan tentunya dan normalnya bagaimana orang menjalankan kehidupan pasangan seorang perempuan dan laki-laki dan perempuan, yang pasti harapannya adalah penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, apapun kondisinya. Ya, mudah-mudahan yang sudah cukup sampai di situ. Saya akan tutup dan kunci rapat-rapat apapun menjadi persoalan itu. Tapi saya akan jadikan semuanya adalah pelajaran besar dalam hidupku. Bukan hal yang mudah bang. Saya dipisahkan selama berapa tahun bang dengan Dira dan Rista. Ya, itu alasannya saya kenapa saya buat channel, buat YouTube. Kalau teman-teman mau tahu kenapa alasannya, kenapa namanya harus Dira Yuris, alasannya itu sangat dekat dengan persoalan hidup saya bang ya. Kenapa saya kasih? Karena putri pertama saya itu kan Dira Yuris, itu Yuris, Rista dan Yul. Karena saat itu awal mulanya setelah saya angkat kaki dengan tangan kosong bang, dengan tangan kosong, saya keluar dengan tangan kosong. Saya dengar informasi dari keluarga ya, dari mantan keluarga yang saat itu belum mantan ya. Itu saya sudah dianggap, bahkan putri saya mengatakan dan dikasih tahu bahwa saya sudah mati. Kejam bukan? Kejam bukan bang? Saya sudah dianggap mati. Jadi putri saya setahunya itu saya sudah mati selama 2 tahun yang lalu. Dari tahun 2019, 2020, 2021 itu saya sudah mati. Jadi setahu putri saya itu saya sudah mati bang. Kenapa seperti itu? Karena mantan keluarga di sana selalu membisikkan ke putri saya bahwa ayahnya sudah mati. Beni sudah mati bang, tapi yang hidup Dira Yuris. Ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun setelah itu saya mencoba komunikasi dengan keluarga. Terima kasih banyak. Mungkin saya bisa sebut, mudah-mudahan beliau, ada Tante Sugi dan suaminya, dan ada beberapa, nggak perlu saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas kontribusi kalian. Sangat membantu dalam kehidupan saya selama ini. Apalagi pada saat saya mengurus kemarin bang, surat pindah saya. Itu saudara neneknya putri saya yang saya mintaki bukti PBB, pajak bangunan bumi, ya, karena dimintaki di kelurahan seperti itu bang. Tapi alhamdulillah saya dimudahkan berkat pertolongan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat semuanya. Itulah yang kuanggap sebagai orang tuaku di Makassar bang. Ya, mudah-mudahan Tante Sugi, Om Cole, semualah yang baik-baik gitu. Tapi saya minta maaf juga. Saya bukan merasa saya orang baik. Saya tidak merasa saya soalim. Saya tidak menganggap diriku orang bersih, suci, tidak. Saya akui banyak kesalahan juga dari saya. Ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu, bukan saya ini orangnya bang, menerima apa adanya gitu ya. Kita ini orang sudah besar bang, apalagi
Saya ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kan? Iya bukan? Ya. Nah itu, teman-teman pikirlah bagaimana, saya kembalikan ke teman-teman bagaimana mempersepsikan ketika saya selama 2 tahun itu dianggap mati. Putri saya setahunya itu saya sudah mati. Karena putri saya itu diajarnya dan dikasih tahu bahwa ayahmu sudah mati, sudah meninggal. Nah, kenapa itu bisa tersambung? Saya bisa ketemu, alhamdulillah. Karena lewat yang saya anggap seorang ibu, yaitu Tante Sugi, seorang Tante Sugi. Beliaulah yang ngasih tahu ke putri saya bahwa Dira, ayahmu masih hidup. Diajarlah seperti ini, itu dan ini. Benar bang ini. Tapi sedih saya bang kalau cerita itu. Jadi itu saja alasan saya. Jadi karena sudah kelar semuanya, jadi tidak ada lagi alasan saya untuk bertahan di sini. Yang terpenting hari ini saya bisa kembali move on, ya. Ibu juga mendukung. Ibu maunya neneknya Dira yang di kampung di Jawa itu bang, maunya saya harus cepat lah bergegas. Tapi mudah-mudahan saya minta doanya teman-teman semua, mudah-mudahan dilancarkan sampai ke hari H. Saya bisa bersama dengan nyonya barunya Dira, Mbak Yul, ya, yang saat ini masih di tanah suci dekat Palestina bang. Jadi saya menunggu mama barunya Dira yang dekat Palestina bang. Saat ini masih di tanah suci bang. Oke, buat vlog. Jadi itulah alasannya kawan. Saya harus tinggalkan Makassar. Dan juga sudah 3 tahun saya tidak berjumpa dengan ibu saya sendirinya, yang terkadang dia selaku seorang ayah sekaligus seorang ibu, karena almarhum sudah 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan almarhum juga di alamnya, di tempatnya tenang, ya. Nah jadi itu kawan, jadi kalian nggak perlu ngomel-ngomel lagi, ya. Saya mau menikah 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali. Emang urusan kalian. Emang kalian bisa apa gitu. Itu urusan saya, itu hak saya bang, gitu loh. Kalian ini, kalian kasih marah-marah saya. Kalian mau tahu. Tapi intinya bang, saya pribadi, bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan tentram, tenang, kerja keras bisa, tenang, senang, damai, sejahtera bang. Itu intinya. Nggak ada guna itu bang, kita punya uang tapi nggak tenang itu bang. Nggak ada guna bang. Jadi itu alasan saya, ya. Jadi kalian yang sudah nonton video ini, kalian sudah tahu alasan saya. Ya itu bang. Oke. Saya, kalau kalian mau tahu saya cerita lebih panjang, persoalan seriusnya seperti apa, nanti tak jelasin bang. Intinya, saya sudah dianggap mati selama 2 tahun bang. Pikir itu bang. Oke, bye bang, bye.